Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Nuruli Taliswara dalam Breaking News. Berita pagi ini, unjuk rasa mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Mahasiswa memprotes kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT. Mahasiswa bersih tegang dengan pihak keamanan kampus di halaman gedung Rektorat Unsud pada Jumat siang. Saling dorong beberapa kali terjadi saat mahasiswa meminta rektor turun untuk menemui demonstran. Pihak rektor kemudian berdialog dengan para mahasiswa dan menjelaskan soal penetapan UKT tahun 2024. Suasana kembali memanas saat demonstran meminta masuk ke dalam gedung rektorat. Mahasiswa menilai UKT tahun ini sangat memberatkan. 2, 3, 4 sampai level 8. Tetapi tetap bahwa itu terukur sesuai dengan tadi kemampuan orang tua dan jumlah tanggungan keluarga. Asal muasal kota Balikpapan. Pada zaman dahulu kala, di daerah Tanah Pasir Kalimantan Timur terdapat sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh Raja Aji Muhammad. Beliau merupakan raja yang terkenal adil dan bijaksana, sehingga disenangi oleh seluruh warga karena berkat kepemimpinannya, negeri itu sangat aman, makmur, dan sejahtera. Para penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Negeri itu juga mempunyai teluk yang sangat indah. Sang raja mempunyai seorang putri yang bernama Aji Tatin. Ia merupakan pewaris tahta kerajaan satu-satunya. Oleh sebabnya, ia sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Sehari-hari ia didampingi puluhan dayang. Suatu hari, "Putriku, kau harus bersiap, umurmu sudah cukup untuk menikah, dan ayah memberi suami yang tepat untukmu." "Baik, ayah." Pernikahan itu berlangsung sangat meriah. Puluhan daging sapi dan kerbau menjadi hidangan para tamu undangan. Tidak hanya para bangsawan, namun seluruh rakyat kerajaan juga turut berpesta. Saat pesta berlangsung, Raja Aji Muhammad bangkit dari singgasananya dan menghampiri putrinya. Sang putri menatap sang ayah. "Putriku, di hari yang berbahagia ini, ayah akan memberikan teluk di wilayah ini sebagai hadiah pernikahan." Mendengar hal itu, sang putri sangat senang. "Benarkah ayah?" "Iya, sekarang wilayah teluk itu menjadi kekuasaanmu. Kau boleh memungut upeti dari rakyatmu." Sejak itulah Putri Aji menjadi penguasa di teluk tersebut. Dia memungut upeti dari rakyatnya dibantu oleh suaminya. Pada masa itu, upeti yang diminta adalah hasil bumi berupa kayu dalam bentuk papan yang digunakan untuk membangun istana. "Kita membutuhkan banyak papan, suruh saja rakyat membayar upeti berupa papan." Pada suatu hari, orang-orang kepercayaan Putri Aji Tatin dipimpin oleh Panglima Sendong pergi ke perumahan warga untuk memungut upeti. Upeti itu berupa papan yang dibawa menggunakan perahu. Arahkan perahu itu menuju teluk. Namun, ketika hampir sampai ke teluk, tiba-tiba angin bertiup kencang dan gelombang laut sangat besar mengguncang seluruh isi perahu itu. "Dayung terus cepat, arahkan perahu ke pinggir teluk." Seluruh pendayung pun panik. Mereka mendayung perahu dengan sangat cepat. Namun, sayang semuanya terlambat. Sebelum perahu itu ke ujung teluk, tiba-tiba datang gelombang laut yang sangat besar sehingga menabrak perahu, sehingga
air laut masuk ke dalam bagian perahu, sehingga perahu yang mengangkat papan itu terbalik. Perahu tersebut hampir tenggelam, kemudian terbawa gelombang laut hingga terhempas di karang sekitar teluk. Perahu itu pecah, galah para pendayung patah, papan kayu yang dibawa hanyut ke laut, dengan sebagian lainnya terdampar di tepi teluk. Tidak ada seorang pun yang selamat dari musibah itu, termasuk Panglima Sendong. Putri Aji Tatin dan suaminya sangat sedih. Tidak menyangka kejadian itu akan menimpa Panglima dan orang-orang yang aku percaya. Adinda, kita harus mengikhlaskan semuanya. Untuk mengenang peristiwa tersebut, maka wilayah teluk tempat perahu itu terbalik diberi nama Balikpapan. Sementara itu, Kareng yang menjadi tempat hancurnya perahu kini menjadi pulau yang diberi nama Pulau Tukung, berasal dari kata tokong yang artinya awak perahu yang terhempas karang.